lagi mencoba mencari karena ini kok satu tapi ada dua posisi nih, positif negatif. Tapi ini bukan nempel dari Mbak Ucinya. Saya tidak menyerang karena kalau memang ini adalah sosok yang menjaga Uci ya. Oke. Mungkin karena dari tadi kita berusaha untuk ajak ngobrol juga susah, mungkin Tasya bisa. Nanti saya sampein, kamu sampein ya. Balik sendiri bisa? Balik. Ya. Ayo. Mas, Ya, oke. bisa? Bentar. Bisa bangun? Bisa bangun? Bentar. Ada minum? Bantuan. Sama. Ya. Nih kayak Kak Uci nih gini nih, udah setengah-setengah dia nih. Dari natapnya, ngeliriknya tiba-tiba udah beda juga. Kayak bukan Uci ya? Ya. Tapi maksudnya, iya. tadi saya melihat maksudnya ya meskipun saya harus menjaga Uci di tengah-tengah antara sosok yang berinteraksi dengan kemudian seperti mendekat Uci. Apakah Uci sebenarnya sadar itu penjaga sebelum Tasya ngomong atau kenapa? Karena Uci sepertinya ya ada rasa takut sepertinya, agak mundur, tapi somehow Anda tetap berdiri dan menunjukkan ini batasan saya. Ya karena kan aku merasa manusia itu derajatnya lebih tinggi dari makhluk lain ya. Ya. Jadi bisa dibilang itu karuhun atau leluhur gitu yang menjaga ya alhamdulillah gitu. Tapi kan karena aku belum mendalami, aku takutnya malah kenapa-napa gitu. Oke. Tapi ya jujur aja memang aku ini keturunan leluhur aku nih dia seniman. Iya. Dia Ratu Sinden. Dia Oke. sering Oke. Oke. Lukisan belakang jatuh. Oke. Aman. Sebenarnya sih ada satu sosok yang marah, tapi dari tadi aku belum ngerti kenapa dia marah. Nah, makanya aku mau dengerin dulu Mbak Uci cerita. Oke. Sosok, maksudnya sosok apa nih? Ada satu nenek-nenek tapi bukan yang tadi ya, bukan yang jagain ya. Ada satu nenek-nenek di atas sana. aduh. Ya, sini. Ngapain? Mau ngapain? Oh bisa ngomong nggak? Nggak usah ketawa-tawa. Bisa ngomong nggak? Terus ngapain datang kalau bisa ngomong? Tasya, ini siapa sih sebenarnya? Sosok yang tadi yang marah. Kamu bisa ngomong aja ngomong. Kamu siapa? Siapa? Nggak usah ngelawan. Diam. Siapa? Udah kalau mau keluar aja ya. Jangan ngelawan. Diam. Mbak, siapa namanya ini? Yuk balik. Mbak. Boleh Udah minta bantuan minum. teman tim? Nah, ini Yuk balik. boleh. Siapa namanya? Ya, Mbak. Oke, dibawa ke belakang dulu aja kali ya. Oke, setting. Bisa? Oke. Bisa? Oke. Tasya, Ya, entah kenapa hari ini banyak. di malam ini banyak interaksi yang Iya. terjadi gitu kan ya. Tadi jadi zaman oke. Apa sebenarnya? Ada sosok apa? Maksudnya sosok siapa? Ini sosok yang marah tapi bukan bawaan dari Uci. Bukan. Oke. Jadi ini aneh ya. Jadi ada mukanya mirip sebenarnya sama yang menjaga Mbak Uci, Oh ya? yang baik tadi. Tapi yang ini lebih hitam gitu bawaannya. Energi negatifnya. Bawaannya nggak enak. Kenapa, Tas? Biar nggak deket-deket aja. Oke. Jadi sebenarnya ini sosok, tapi dia sosok yang memang
mengikuti Uci atau sosok yang ada di sini? Kayak makanya aku lagi mencoba mencari karena ini kok satu tapi ada dua posisi nih, positif negatif. Tapi ini bukan nempel dari Mbak Ucinya. Karena kadang-kadang kan memang meskipun misalnya dari kita di awal sudah bicara bahwa Uci ini memang ada yang menjaga dan kadang-kadang kan Dan dari kita sosok yang auranya menjaga. sangat terbuka. Iya. Mungkin karena auranya terbuka itu jadi Ya, dan gampang kadang-kadang gitu kali ya. dan kadang-kadang juga dengan sosok yang menjaga pun kadang-kadang berbenturan dengan energi yang ada di lokasi lain Ya. ketika Uci berkunjung ke situ gitu. Misalkan saya nggak tahu mungkin dalam melakukan pekerjaan kan pastinya juga pernah melakukan beberapa kali tour ataupun Ya, juga ke daerah-daerah dan mungkin saja malah ada sosok-sosok yang berbenturan karena memang Nempel sudah ya? menjaga. Iya. Sering juga kok aku gitu misalnya mau perform nih. Iya. Sebelum perform tuh mual, muntah Iya. sampai harus muntah dulu. Oke. Sampai badannya panas harus muntah dulu abis itu bisa perform gitu. Gitu loh. Pernah kayak gitu. Kayak mau perform tuh kayak ada aja gitu. Ya entah kita Gangguan. ya ada gangguan gitu. Apakah itu memang karena aura aku terbuka itu jadi gampang energi-energi gaib itu menarik atau memang dari orang-orang yang mungkin nggak suka sama aku, dia niat menjatuhkan aku gitu. Gimana? Mbak? Tasya saat ini sepertinya lagi mencoba untuk mengenal lebih lanjut. Takut ya sama nenek-nenek yang jagain lo. Lo nggak takut? Kamu siapa? Takut. Hei. Kamu siapa? Ini kayaknya mungkin lebih aman dijaga di belakang dulu. Bangun dulu Ya, bangun Balik dulu dulu yuk. 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 Oke, yuk. Oke, Suruh kasih minum aja dulu. kasih minum Biar dulu, netral. mungkin tenangin dulu. Nenek. Oke. Oke. Mbak Uci, Aku sepertinya gini, tadi- aku coba tanya sama Apaan sih? yang jaga dulu ya. ya. Ini tuh siapa? Oke, mungkin sambil Tasya mencoba berkomunikasi dengan yang menjaga Uci. Uci, kemudian tadi sempat bercerita bahwa ada pengalaman ketika berangkat keluar kota, ada perasaan yang tidak enak, Iya. dan kemudian akhirnya harus memuntahkan dulu dan mengeluarkan itu baru baru bisa lanjut dengan Iya kayak kita pas mau perform, Iya. terus tiba-tiba aduh badan nggak enak, panas, kayak berasa kayak pusing. Akhirnya kayak berat gini loh, belakang tuh aku sering banget nih berat gitu, terus harus disembunyiin, sembuhin ya. Untung aku punya road band tuh dia bisa nyembuhin juga gitu. Oke. Jadi pas di lokasi itu dia bisa nyembuhin kayak gitu, bisa keluar dan akhirnya bisa perform gitu loh. Saya pengen Mbak Uci, sorry, aku nggak ngerti soalnya ini ngomongnya bahasa Sunda ya, aku kurang ngerti. Apa katanya? Yang aku ke ini cuman Kabogoh itu dari Kabogoh gitu. Oh, Kamu dari pacar? Kabogoh tuh Kabogoh pacar. tuh pacar? dari Mantan pacar? Atau Mantan pacar mungkin ya. mantan pacar kali ya? Oke. Yang Ini- barusan yang teriak-teriak ya? Iya itu. Oke. Jadi ini maksudnya adalah sosok. Jadi tadi Tasya barusan berinteraksi sama yang menjaga, Iya. menanyakan siapa. Terus Tapi dia pakai bahasa Sunda lah gitu ya, nyampainya ke aku, ini kiriman dari Kabogoh tadi. Uci tadi sempat mengatakan bahwa ya mungkin ini kiriman ada orang iri, tapi sepertinya bukan masalah iri, tapi lebih ke masalah sakit Personal, hati sebenarnya ya, personal ya, gitu. Aduh. Dan Kalau itu cukup susah. kuat, ganggunya cukup kuat gitu. Dan dia selalu entah kenapa ya, ini si yang dari Mbak Uci tuh selalu ada di belakang atau sampingnya Mbak Uci. Si yang nggak Yang bagus dikirim itu? ini selalu ada di depan. Kayak apa? Dia mau inilah mau ngancurin Iya gitu. Berusaha masuknya. Baik. Ervan, apa yang digambar ini? Oh, tadi saya melihat ada satu sosok, satu orang wanita muda ya. Oh, sorry, agak dewasa, jadi nggak terlalu muda. Baik. Ini berpakaian hijau. Dan ada satu lagi yang menarik perhatian saya adalah sosok hitam dengan wajah yang menjulur, sorry, dengan Lidah yang lidah yang menjulur, menjulur. Oke. Ini tadi barusan Ervan adalah iseng untuk memfoto Uci ketika Sladi menjelaskan ya? Iya. Oke, baik.
Dan ini adalah sosok yang tadi Irfan lihat. Boleh dikasih lihat ke Itu apa kamera? ya? Ini lebih jelas. Tasya juga mencoba untuk melihat. Apakah ini sosok yang memang mencoba untuk mengganggu Uci yang dari tadi yang kita lihat? Tasya? Enggak, ini kayak suruhan ya. Jadi ini juga bukan sembarang ya. Yang nenek-nenek ini pun bukan orang sembarang juga. Bukan sosok sembarang juga. Dia punya kasarnya punya bawahannya juga gitu. Maksudnya nenek yang ganggu. Ya, Kalau yang belakang ini yang ganggu juga. enggak, ini yang ganggu. Kalau yang hitam ini kan suruhannya dia tadi. Oh. Istilahnya ini asistennya yang Ya, mengganggunya. Oke. tapi Mbak Uci pun neneknya sendiri pun punya itu gitu, Baik. punya penjaganya juga. Baik. Tasya, Rumit sekali ya Ya, ya, hidup iya. saya yang Nah, tidak tapi- saya lihat gitu loh. Tapi ada satu pertanyaan sebenarnya gini, ketika saya melihat Tasya ketika mencoba untuk berkomunikasi entah dengan sosok penjaga dengan Uci, yang saya lihat adalah Tasya sepertinya kelelahan, entah terkuras energinya, apakah energi mereka ini begitu besar atau apa sebenarnya? dua-duanya besar. Yang baik dan yang buruk ini besar. Cuman bukan terkuras karena nggak jelas ini mau apa, ngapain itu, tapi terus serang terus itu loh. Bisa hilang nggak sih? Karena kan aku jujur ya, aku merasa keganggu sih dengan yang sosok negatif itu. Karena kadang-kadang tiba-tiba aku bisa mood swing gitu. Ya. Iya pasti. Ya itu makanya kita cari tahu dulu ini apa gitu. Karena mau dibilang itu kiriman mantan pacar juga kok ini rame banget. Jadi Ini dia rame pun dalam arti apa ini? Maksudnya? banyak yang datang tapi nari. Tapi yang dari yang buruknya aneh ya. Jadi dari atas semua datangnya. What? Oke, ini jadi sebenarnya seperti ada dua kubu Iya, dua kubu. dengan ketertarikan yang sama seperti tadi Tasya bilang. Jadi kalau kita perhatikan kan sebenarnya tadi sosoknya adalah penari, Ya. gitu kan. Baik sisi positif maupun negatif. Iya. Aneh ya. Jadi ini banyak rame banget turun dari atas penari. Kayak ini yang Penari. dari panelis ini jangan kosong ya karena ini negatif banget gitu. Bisa aja masuk gitu. Karena mungkin leluhur saya kan seniman. Mungkin Seniman, dia iya. punya teman-teman mungkin yang Itu yang sisi positif memang. Ya. Tapi yang sisi negatif pun juga akhirnya memang mengikuti gaya itu. Iya. Tapi maksud saya gini, nggak tahu di dalam pikiran saya juga mau konfirmasi kepada Tasya atau Irfan juga. Maksudnya kan terkadang energi negatif itu mungkin sebenarnya bukan seperti itu, tapi dia berusaha untuk mengelabui Iya. Uci sehingga akhirnya dia mencoba untuk mengikuti gaya dari yang positif. Gitu. Apakah benar atau gimana?